Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 pencuri sepeda motor di Samarinda diringkus polisi bersama barang bukti. Warga dan pelajar di Karanganyar, Tarakan kesulitan melintas setelah jalan yang biasa dilalui dipasang kawat berduri. Badan Pengawas Pemilu Balikpapan kini tengah menangani sejumlah perkara Pilkada 2024. Komisi Pemilihan Umum Balikpapan kian meningkatkan kinerja untuk menyelesaikan persiapan jelang pelaksanaan pencoblosan. Kerja keras ini dilakukan karena jadwal penyoblosan hanya menyisakan waktu 21 hari. Aktivitas paling padat yang saat ini dikerjakan oleh KPU berada di gudang logistik yang letaknya di kawasan Somber, Balikpapan Utara. Sesuai jadwal yang telah disusun, distribusi logistik ini akan dilaksanakan serentak pada 24 November 2024 atau 3 hari sebelum pencoblosan. Diperkirakan tanggal 26 November seluruh logistik sudah berada di masing-masing TPS. Nah, apa yang dilakukan KPU memang tidak terlihat, tapi di gudang sana sedang dilakukan hitung, sortir, packing, ya, setting jumlah barang-barang yang dibutuhkan di TPS, sehingga nanti pada tanggal 24 sudah siap untuk didistribusikan ke kelurahan dan tanggal 26 sudah siap di TPS-TPS. Gitu. Mungkinkah pekerjaan ini selesai tepat waktu secara keseluruhan? Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Simulasi pencoblosan untuk Pilgub dan Pilwali serentak 2024 ini berlangsung di halaman kantor KPU Balikpapan Rabu siang. Warga yang memberikan hak suara pada pencoblosan kali ini adalah warga yang tinggal di sekitar kantor KPU dan sudah terdaftar sebagai pemilih. Total sebanyak 598 warga yang memberikan hak suara. Sedangkan surat suara yang disiapkan sebanyak 613 lembar. Kelebihan surat suara itu dipersiapkan untuk mengantisipasi kerusakan saat proses pencoblosan. Anggota KPU Divisi Teknik Penyelenggaraan menyatakan, simulasi kali ini dibuat menyerupai aslinya. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan panitia serta pemahaman warga saat memberikan hak suara. Mirip sekali dengan di tanggal 27 November nanti. Nah, hari ini kita melibatkan warga di Kelurahan Perapatan di TPS 3, di mana yang memberikan hak pilihnya di hari ini adalah warga yang sesuai dengan DPT untuk Pilkada 2024. Gitu. Ini melibatkan warga sekitar sini aja atau memang undangan khusus ini, Bu? Ini warga yang sesuai dengan TPS ini, TPS Pilkada, TPS 3. Jadi KPPS-nya memang orang iya, yang KPPS-nya memang iya. Jadi ada 598 DPT, kemudian surat suara yang kami sediakan sama persis dengan nanti, jadi ada cadangannya 2,5%, jadi jumlahnya 613 surat suara masing-masing.
Untuk pemilihan gubernur juga 613, pemilihan wali kota juga 613. Bagi warga, alur pencoblosan kali ini lebih mudah karena surat suara yang diberikan hanya 2 lembar, yakni untuk pemilihan wali kota dan gubernur. Belajar aja supaya nanti nggak bingung. Ada kendalanya nggak? Kendalanya nggak ada kendala. Mudah nggak Bu alurnya tadi Bu? Mudah sekali. Tadi itu simulasi untuk pemilihan apa, Bu? Pemilihan gubernur dengan wali kota. Berarti ada 2 surat suara ya? Iya. Ibu warga mana? Saya warga sini, T09. Dari upaya yang telah dilakukan ini, KPU yakin saat hari H, masyarakat sudah memahami teknik dan alur dari proses pencoblosan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Perkara pencopotan spanduk bergambar pasangan calon wali kota Balikpapan ini menjadi perhatian serius Bawaslu. Bahkan perkara yang sudah diserahkan ke Sentra Gakumdu atau penegakan hukum terpadu itu memunculkan 1 tersangka. Selain itu, Bawaslu juga menangani perkara lainnya. Sejauh ini sudah 10 perkara dugaan pelanggaran pilkada yang ditangani. Di antara perkara tersebut mulai dari pelanggaran administrasi, pidana, pemasangan alat peraga yang tidak pada tempatnya, dan beberapa pelanggaran lainnya. Rindukan selama ini dan hari ini kita reunian kembali. Tapi tidak memiliki media massa seperti ini. Kurang lebih ada 10 kasus ya, termasuk pidana, kemudian administrasi, kemudian pelanggaran hukum lainnya. Nah, kemudian terkait dengan pidananya sudah kami selesaikan di tingkat Gakumdu dan sudah naik ke tingkat penyidikan. Jadi itu sudah ranah Polresta lagi dalam hal menangani. Dan 10 itu yang mendominasi pelanggaran apa? Rata-rata administrasi dan dugaan pidana. Untuk administrasi wilayah mana terjadi? Administrasi itu misalkan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tempatnya. Yang kedua, desain alat peraga kampanye misalkan terkait dengan penggunaan jabatan pejabat daerah. Bawaslu mengimbau masyarakat untuk saling menghormati pilihan. Tujuannya adalah agar situasi aman dan kondusif tetap terjaga sebelum dan sesudah pelaksanaan kampanye. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.